Bab 2403. Taruhan 10 kali lipat. Asalkan mereka yang menentukan ujian tes, maka akan ada banyak cara licik yang digunakan untuk memastikan agar Eric Kin tidak bisa memenangkan pertandingan. Dan pada saat itu, Eric Kin tidak hanya kehilangan kualifikasi sebagai juara pertama perjamuan apoteker, tapi juga akan merasa sangat malu dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Melihat Charles Chen dan Ketua Lembah, mereka tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangan mereka. Dewa Obat Wang yang berada di samping tidak bisa menahan untuk tidak menatap Eric Kin dalam-dalam, yang juga merasa terkejut. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam dan meminta maaf kepada Eric Kin. Ini bukan yang dia inginkan, tetapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Qin, kamu jangan terlalu gegabah. Kuart Lu perlahan-lahan sadar, dengan cepat melakukan transmisi suara, berniat untuk menyuruh Eric Kin untuk menarik kembali kata-katanya. Baiklah, karena Master Obat Qin sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri, maka diputuskan begitu saja. Mungkin ada ribuan apoteker yang hadir, Master Obat Qin juga tidak bisa menyangkalnya. Pada saat berikutnya, Charles Chen dan keduanya tidak memberi sedikit pun kesempatan pada Eric Kin dan langsung menyimpulkan masalah tersebut. Sudah merepotkan. Kuart Lu merasa sangat sedih, dia tidak mengerti mengapa Eric Kin menyetujui jebakan yang sangat jelas ini. Tetapi masalah telah sampai pada titik ini, tidak dapat diubah lagi, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jangan khawatir, kamu cukup santai saja. Barang yang harus kita menangkan, hanya akan lebih banyak, dan tidak akan berkurang. Eric Kin menepuk bahu Kuart Lu, mengetahui isi pikirannya, dan berbicara dengan tenang. Kuart Lu tidak bisa untuk tidak merasa gugup, bagaimanapun klub apoteker dinasti Kaisar Qin telah lama mengalami tekanan, dan tidak mudah untuk menjadi sukses. Kuart Lu tidak ingin jatuh ke bawah lagi. Selain itu, untuk memenangkan hadiah masuk 10 besar dari ujian Gunung Yaoling, semuanya telah bersusah payah mendapatkan taruhan itu, yang seharusnya menjadi milik mereka, dan tidak ada alasan untuk dirampas oleh Charles Chen dan yang lain. Apa yang aku katakan, tentu saja tidak akan kusangkal, tetapi aku baru saja mengikuti ujian Gunung Yaoling, dan tubuhku sudah kelelahan. Jika tes diadakan setelah 3 hari lagi, sepertinya kalian tidak keberatan kan? Eric Kin yang melihat Charles Chen masih ingin berbicara, tiba-tiba membuka mulut. 3 hari kemudian. Baiklah, tentu saja tidak apa-apa. Charles Chen mengerutkan kening, awalnya berencana untuk menyerang selagi masih panas-panasnya, dan mengumumkan hasil ujian di depan umum setelah beberapa jam kemudian. Bagaimanapun, masalahnya telah sampai pada titik ini, semakin cepat berakhir, juga semakin baik bagi mereka. Tapi Eric Kin yang terlebih dulu mengusulkan waktu, dan lagian hanya 3 hari, jadi dia tidak bisa menolaknya. Bagaimanapun, dia juga baru saja berpartisipasi dalam kompetisi Gunung Yaoling, bahkan jika ingin melepaskan kelelahan mereka, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Jika pada saat ini Eric Kin mundur, rencana mereka akan gagal. Apalagi, hanya dalam waktu 3 hari, dia tidak percaya bahwa Eric Kin bisa membuat suatu hal yang fantastis dalam waktu sesingkat itu. Apalagi karena ini kompetisi, jadi taruhan sangat diperlukan. Aku dengar ini juga tradisi dari perjamuan apoteker kan? Melihat kesepakatan antara Charles Chen dan Eric Kin, senyum muncul di sudut mulut Eric Kin. Demi membuat ujian lebih menarik, itu memang sudah menjadi tradisi kami. Apa yang dimaksud Master Obat Qin? Ketua Lembah mengerutkan kening. Maksudku sangatlah sederhana. Taruhan pertama dari Gunung Yaoling dan sekaligus perjamuan apoteker dari Pulau Selatan, ini sangat menarik, dan ingin bertanding lagi. Eric Kin tersenyum. Kompetisi yang begitu menegangkan, jika taruhannya kurang menarik maka tentu saja akan merasa membosankan.
Aku pribadi menyarankan bahwa taruhannya dari kompetisi ulang ini 10 kali lipat dari Gunung Yaoling sebelumnya. Kalian tidak keberatan kan? Taruhan 10 kali lipat. Begitu Eric Kin mengatakan ini, ekspresi ketua asosiasi dan ketua sekte berubah seketika. Mereka menyaksikan kedua belah pihak saling bertegangan, dan tidak mengalah satu sama lain. Mereka hanya berpikir untuk menonton kegembiraan saja. Pada akhirnya, Eric Kin hampir menginjak ekor mereka dengan satu kalimat, yang membuat mereka hampir melompat. Ujian Gunung Yaoling sebelumnya, mereka telah memberikan uang, dan sekarang harus mengeluarkannya 10 kali lipat. Tentu saja, jika para senior dari klub manapun tidak mau mengikuti kompetisi ulang ini, tentu saja mereka tidak perlu melakukan taruhan. Eric Kin mengatakan kata-kata ini, membuat banyak ketua asosiasi merasa lega. Tampaknya Eric Kin sama sekali tidak berniat berhadapan dengan para penonton, tapi melainkan ditujukan untuk Lembah Dewa Obat dan klub apoteker wilayah utara. Aku klub apoteker dari wilayah timur, mengetahui bahwa apoteker yang dilatih tidak mampu memenangkan hadiah, jadi aku keluar dari kompetisi ulang ini. Seorang wanita tua berambut abu-abu berkata. Aku klub apoteker Kaisar Dinasti Tang juga mengundurkan diri. Sekte Pemurnian Roh tidak ikut dalam kompetisi. Satu persatu ketua dari setiap sekte mulai membuka mulut, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berpartisipasi dalam bisnis yang tidak menguntungkan ini. Pada akhirnya, selain Kuart Lu dan 3 sekte lainnya, hanya tersisa Master Obat Klub Apoteker Wilayah Timur. Kami juga mengundurkan diri. Namun, setelah berjuang cukup lama, wilayah timur akhirnya mundur dari kompetisi. Apoteker wilayah timur kali ini bahkan tidak masuk 10 besar, perbandingan risiko dan keuntungan, memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Alhasil, mata semua orang yang hadir tertuju pada Kuart Lu, Charles Chen, dan Ketua Lembah. Aku pikir tidak perlu taruhan yang begitu besar kan? Charles Chen menggerakkan matanya dan berkata, ya, taruhan hanya untuk meningkatkan suasana persaingan, sekarang sudah meningkat begitu banyak, itu sudah sedikit melenceng. Ketua Lembah juga langsung setuju dan berkata, taruhan perjamuan apoteker pada tahun ini, pada dasarnya telah ditetapkan sangat tinggi karena keduanya berpikir bahwa mereka pasti akan menang. Sekarang Eric Kin mengatakan untuk menambah 10 kali lipat, membuat dua orang itu merasa sedikit terkejut. Haha. Eric Kin saat ini sedang tertawa mengejek. Kedua senior ini sangat penakut, itu karena taruhannya terlalu besar. Benedict Ling dan Immanuel Su benar-benar tidak sesuai dengan namanya, khawatir mereka akan kalah dan akan kehilangan muka. Mendengar ini, banyak apoteker tiba-tiba tawa terbahak-bahak, dan semuanya bersorak-sorai. Kamu. Ekspresi wajah ketua lembah sedikit berubah. Semua orang tertawa karena itu yang mereka katakan sebelumnya untuk memancing Eric Kin dan Kuart Lu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa digunakan oleh Eric Kin untuk menyindir mereka. Taruhan 10 kali lipat, lelucon macam apa yang sedang kamu buat? Charles Chen menyipitkan matanya, sedikit ragu-ragu. Dalam pemikiran awal mereka, berkompetisi ulang, tidak peduli Benedict Ling atau Immanuel Su semuanya memiliki peluang untuk menang. Dan harganya hampir tidak ada. Kecuali kesepakatan dengan Dewa Obat Wang, meski kalah lagi, juga tidak masalah. Tetapi jika menang, dia bisa menginjak-injak Eric Kin. Tapi Eric Kin tiba-tiba mengajukan taruhan begitu besar, sebenarnya apa maksud anak ini? Ketua Asosiasi Chen, sudah sampai pada titik ini, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Transmisi suara dari Ketua Lembah. Anak ini akan menyesalinya seumur hidup, ingin menaikkan taruhan agar kita menyerah dengan sendirinya. Tetapi jika kita benar-benar melakukan ini, rencana akan berantakan semua, dan bahkan akan ditertawakan. Lalu bagaimana jika orang ini benar-benar menang?
Taruhan 10 kali lipat dari sebelumnya, itu semua sumber daya kekuatan kita dalam 100 tahun terakhir. Charles Chen menggertakkan giginya. Klub apoteker wilayah utara, yaitu kumpulan dari berapa banyak klub apotekers kecil yang menjadi satu, dalam skala seperti itu, butuh 100 tahun untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup, tidak bisa tidak membuat Charles Chen merasa tidak gugup. Kita yang membuat aturan, dia menang berdasarkan apa? Apakah orang ini begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan? Ketua lembah mencibir. Selain itu, bahkan orang yang tak terkalahkan memiliki kelemahan, tidak mungkin orang ini kuat dalam semua hal. Lalu bagaimana jika lembah dewa obatmu yang menang? Charles Chen mengangkat alisnya. Bersambung.